Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mengecek dulu kondisi lokal kita seperti apa. Coba Nurul luruskan bangkunya sedikit dan Rika di bawahnya ada sampah. Coba diambil ya. Udah lurus nih Ustazah. Ini fungsi baru ini. Oke, sudah? Sudah? Sudah Nah, untuk mengambil berkah pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas coba dulu dipimpin doanya. Putri. Nurul. Amin. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu. Oke. Putri Cayati, Ibu. Nurul Azmi, Ibu. Nurul Latifah, Nanti Rumi. ada yang hadir Erika Triana. Ada di sini Bu. Oh, berarti kita hadir semua yang pada hari ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Ada yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Apa? Kalau untuk pembelajaran minggu kemarin apa? Toharo? Tidak, Toharo. Toharo itu pembelajaran minggu yang lalu-lalunya. Minggu kemarin kita belajar tentang angka. Minggu sekarang apa? Itu biasanya apa itu, Bu? Jepit sawah. Hah? Oke. Oke. Sebelumnya sudah ada belum yang tahu apa itu Ihyaul Mawad? Belum. Kalau bisa pertama kali dengar Azmi? Ini ya Ibu. Ibu cantumkan gambarnya. Coba ditebak. Ini gambar apa? Lahan yang terbengkalai. Lahan yang terbengkalai. Oke. Lahan yang terbengkalai, siapa yang tahu lahan yang terbengkalai? Putri tadi dengan Rika. Rika tadi duluan. Bagus. Jadi ini adalah lahan yang terbengkalai. Jadi Ihyaul Mawad itu adalah lahan yang apa Azmi? Lahan yang mana atau lahan yang terbengkalai? Itu maksudnya ngerti nggak sekarang Nurul apa itu yang namanya terbengkalai? Yang tidak diurus. Nah, yang tidak diurus itu diurus dia subur. Itu kan tumbuh. Nah, kalau gambar yang kedua, ini gambar apa? Membajak sawah. Gambar lahan yang sedang diolah. Ya, ya itu berarti itu lahan yang sedang diolah. Dia memanfaatkan lahan yang mati tadi menjadi lahan yang seperti ini. Jadi udah paham kan apa itu Ihyaul Mawad? Sudah, Bu. Oke, yang akan kita ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Yang pertama, apa Nurul? Pengertian dan dasar hukum Ihyaul Mawad. Pengertian. Yang kedua, apa Rika? Syarat-syarat dan bentuk-bentuk Ihyaul Mawad. Syaratnya. Yang ketiga, apa Putri? Kaitan Ihyaul Mawad dengan aspek religius, Bu. Kaitannya yang terakhir apa Azmi? Ihyaul Mawad dengan aspek sosial. Kaitannya dengan sosial. Ya, Bu. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian. Sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya. Lihat ya. Di lahan seluas 600 meter, ia membangun sayur dengan konsep hidroponik. Menurut hidroponik pada pertengahan tahun 2023, ini ia menanam berbagai jenis sayur mayur seperti kangkung, bakso, bayam hijau dan merah, kacang, selada romeng, dan berbagai jenis sayuran lainnya.
Konsep hidroponik dipilih Chris karena cenderung lebih mudah untuk diaplikasikan di lingkungan perkotaan dan lebih mudah dalam sistem perawatannya. Kita melihat pemanfaatan lahan ya, terutama di kota yang nggak ada tanah juga mungkin nggak segembur yang ada di luar kota gitu kualitas tanahnya. Kita melihat di sini kita bisa. Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Rika dan Nurul Azmi, kelompok yang kedua Ipa dan Putri. Nah, dari video di atas apa yang bisa disimpulkan? Pertama dari kelompok Nurul Azmi dan Rika, kelompok pertama. Kekurangan lahan ya, Bu. Lagi, Bu. Berarti mereka sedang memanfaatkan lahan yang mati. Berguna apa tidak mereka manfaatkannya dengan benar? Sama, sayuran. Oke, kalau kita melihat satu kelompok satu, kelompok dua. Apa yang bisa diambil dari video di atas di depan? Walaupun keterbatasan lahan Bu, tapi masih bisa memanfaatkan dengan keadaan yang ada di sana, itu di kota. Tanamannya subur. Tanamannya bermanfaat apa enggak? Sayurannya bermanfaat bagi diri dia dan bermanfaat bagi mereka di sekitar. Tapi mana dibagikannya? Makanya dengan hidroponik Kita masuk kepada pengertian tadi. Coba di situ lihat. Dalam bahasa apa pengertian ihya mawat? Terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, ihya yang artinya Menghidupkan. Yang kedua, artinya menghidupkan. Mawat artinya apa tadi Rika? Terlantar. Melati. Coba digabungkan katanya. Berarti artinya menghidupkan tanah yang tindakan menghidupkan lahan yang mati sehingga menjadi bermanfaat. Secara istilah, kegiatan mengelola tanah yang tidak bertuan, tidak pernah dimiliki secara sah dan belum pernah dimanfaatkan sehingga menjadi lahan produktif, pertanian, perkebunan, bangunan dan sebagainya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dalil Al-Quran tentang ihya mawat. Yang pertama surah apa? Ayat Al-An'am ayat berapa? 165. Yang kedua ayat Al-Hajj ayat susah ya ngomong sama orang apa nih? 41 yang luar negeri ini. Yasin ayat berapa? 33. Dalam dalil Al-Quran yang tiga ini sudah dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia di atas bumi ini diamanahkan Allah menjadi khalifah. Siapa khalifah di bumi? Manusia kita. Nah, atau manusia. Jadi, sudah Kak? Ibu mau beri pertanyaan dulu. Apakah menghidupkan lahan yang mati ini termasuk tugas sebagai khalifah? Iya. Ya, bagus. Berarti awas ya nanti di sekitar rumahnya atau ada lahan yang mati berarti tugas kita. Ya nanti kita masuk pada syarat-syaratnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ahya ardan maitatan fayyalahu." Yang artinya, coba baca artinya Asmi. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati tidak bertuan, maka tanah itu menjadi miliknya. Apa tadi garis besarnya? Tidak bertuan. Yang mati. Nah, ini yang turun disimak bagus-bagus. Kita masuk kepada syarat ihya mawat. Ada berapa syaratnya? Ada berapa? 4. Yang pertama, Tanah benar-benar mati. tanahnya benar-benar mati. Yang kedua, Pelaku muslim. pelaku muslim. Kalau non muslim boleh nggak? Yang ketiga, Izin pemerintah atau penguasa. izin pemerintah atau penguasa ini sebagai jaga-jaga. Nanti ini lahan udah kita proses, udah kita buat nih sebagus-bagusnya. Dan kita tanami tanaman dan kita tanami sayur.
ngomong, itu lahan saya. Jadi itu untuk jaga-jaga, makanya harus ada izin pemerintah atau penguasa. Berarti orang tambang tuh dia iya banget ya, Bu? Ya, Iya banget. Dia bukan yang merusak lingkungan, Bu. Iya. iya. Kan bisa Di berdampak. kelas sebelah juga kemarin ada yang bertanya seperti itu. Ya, Bu. Nah, berarti itu Yang tambang iya banget ya, Bu? Tanah yang terbang, Lalai. Kan mengirimkan dengan uang, Bu. Ya itu kan merusak. itu namanya dia merusak. Iya kan itu kan bukan tanahnya. Iya, itu namanya merusak. Dia yang mengolah berarti dia Tidak, mereka bukan mengolah. Tadi apa tadi? Mengolah yang bermanfaat. Berarti di sisi lain dia iya banget tapi Tidak ada yang mau, tidak tidak ada bermanfaat apa. untuk orang lain. Karena ada nggak surat izin dari pemerintah untuk tambang? Katanya ada. Siapa yang bilang? Ya. Orang yang Bu. Manfaatkanlah. Enggak, Bu, ilegal, Bu. Iya, itu ilegal kan? Jadi tidak ada izin dari pemerintah atau penguasa. Jadi ini tidak termasuk kepada Yalwan. Bentuk-bentuk, ini dia. Bentuk-bentuk ihya mawat yang pertama. Banyak. Pertanian. Caranya. Ada tambang di sini berarti tambang itu iya banget, Bu. Kan sudah ibu bilang tadi, tambang tidak termasuk ihya mawat. Karena dia hanya bermanfaat bagi diri dia sendiri, tidak bermanfaat dan mudratnya sangat besar bagi orang. Bentuknya pun tidak ada lain. Yang kedua apa, Nurul? Nurul. Perkebunan. Menanam. Pohon, buat itu namanya produktif. Yang ketiga, pembangunan. Pembangunannya seperti apa itu, Azmi? Pembangunan seperti jembatan, Bu. Mendirikan tempat tinggal atau fasilitas umum, bisa juga bisa juga jembatan yang dikatakan Azmi. Irigasi. Apa itu, Rika? Irigasi penguasaan air, pencahayaan lahan, Yang terakhir. penghijauan menanam pohon untuk pelestarian lingkungan. Jadi ini bentuk-bentuk dari ilmuwan: pertanian, perkebunan, pembangunan, irigasi, dan penghijauan. Green. Kaitannya dengan aspek religius. Menuju kepada Allah. Tugas kekhalifahan, nilai ibadah, kejajaran, nilai takdir. Bagus. Wujud syukur kepada Allah. Mengelola lahan mati berarti mensyukuri karunia bumi yang telah diberikan oleh Allah. Yang dititipkan kepada manusia. Tugas kekhalifahan tadi sudah kita bahas. Kita sebagai khalifah di bumi, tugas kita untuk mengelola apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya, Bu. Iya kan, Azmi? Nilai ibadah sedekah jariah. Dengan kita membuat peseke, kita membuat lahan nih, isinya sayuran semua. Kita bisa membantu warga yang kesusahan atau warga yang kurang mampu dengan memberikan mayur yang telah kita panen. Menghadiri takzir, menghindari takzir. Apa itu takzir? Apa itu takzir? Berlebihan. Nah, Boros. apa takzir? Berlebihan. Berlebihan apa? Boros. Membiarkan lahan terlantar adalah pemborosan. Dalam dari yang tidak disukai oleh Allah. Aspek sosial. Kita masuk saja kepada Soal TP yang terakhir. Kaitan dengan aspek sosial itu ibu sakit. Soalnya tengah malam. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi. Apa itu pemberdayaan ekonomi, Rika? lahan produktif menjadi sumber penghidupan petani dan mengurangi kemiskinan, jadi membantu gitu, Bu. Oke. Rakyat itu. Apa tadi Masyarakat Azmi pemberdayaan produktif? lahan produktif. Membantu, Bu. Oke,
buat taman PKK. Itu ada nggak? Ada tempat saya. Ada. Di mana tempat kamu, Nurul? Hah? Di mana tempat kamu? Di Solo Selatan Kota Oh, Jakarta. iya, ibu nggak tahu. Yang terakhir ada keadilan sosial. Apa itu keadilan sosial? Keadilan sosial bagi Pancasila. Pancasila. Pancasila, Bu. Pancasila. Kok Pancasila keadilan sosial? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok bagi seluruh rakyat? Kok apa? Ya keadilan sosial. Itu semua orang, Bu. Memberikan kesempatan masyarakat tak berlahan untuk mendapatkan Lahan dengan kerja keras. Orang pengennya semuanya, Bu. Memberikan keadilan ke semua orang. ya makanya ada keadilan sosial itu. Makanya disunahkan ya apa tadi syaratnya? Harus ada izin pemerintah. Kalau pemerintah yang menguasai gimana, Bu? Kalau pemerintah yang menguasai, Ya. Itu dari mana dia? Rakyat punya banyak berhektar-hektar, Bu. Tanah. ya itulah. Ya itu kan kalau misalnya mereka mengelolanya dengan baik. Kalau tidak bisa kita ribut. Ya, punya dia sendiri. Dah. Sekarang dengan berakhirnya materi kita yang terakhir tadi yaitu kaitan dengan aspek sosial. Kita masuk kepada kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Nurul, apa tadi yang disebut dengan ilmuwan Nurul? Nurul lagi Pak. Ilmuwan tadi apa? Yang merawat adalah menghidupkan lahan yang mati atau terbengkalai. Ya, Bu. Syarat-syaratnya tadi sebutkan coba salah satu Asmi. Apa, Bu? Syarat-syaratnya. Milik sendiri. Satu aja. Coba Putri lagi, apa lagi syarat-syaratnya? Kok pilih sendiri? Lahannya betul-betul mati. Muslim. Orangnya harus Muslim. Harus ada izin pemerintah. Yang terakhir. Apa, Bu? Harus ada izin pemerintah. Ya. Sudah. Terus ada kaitannya tadi udah kan dengan aspek religius, ada aspek sosialnya juga. Ya, salah. Tadi apa dalilnya ada 3. Yang pertama, 100. Yang kedua, Al-Hajj 41. 42. Yasin Ayat ayat 93. 93. Oke, mungkin dengan berakhirnya materi kita pada hari ini. Waalaikumsalam, Bu. Berakhir pula lah pembelajaran kita Hari ini. untuk fikih pada hari ini. Bu. Kepada ketua kelas Putri. Ismail. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore, Umi. Oke, untuk tugasnya itu ada 3 kan, Al-An'am, Al-Hajj dan Yasin. Apa 3-3 minggu depan harus disetor. Nggak mau. Oke. Ini 3-nya kan dari SMA, nggak boleh malas-malas. Baik, Bu. Sekarang aja sore ya, sih. Iya. Enggak selain 3 Minggu minggu depan saja, ya? Bu. Oke, Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.